Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal aliyyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah jumpa kembali dalam kajian Asmaul Husna sesi yang ke-34. Ar-Rabi' wa Thalathun min Asma'illahil Husna Al-Azim. Yang ke-34 dari Asmaul Husna adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Al-Azim artinya Allah yang melewati batasan-batasan akal. Keagungan Allah melewati batasan-batasan akal, sehingga hakikat Allah, keagungan Allah tidak bisa dibayangkan. Kebesaran Allah tidak bisa dibayangkan dengan panca indera kita. Ketika sesuatu itu masih bisa dibatasi oleh penglihatan, atau sesuatu itu masih bisa dibatasi oleh hati kita, masih bisa dibayangkan oleh panca indera kita, maka sesuatu itu tidak layak disebut Al-Azim. Al-Azim adalah Allah yang Maha Agung zatnya. Hati kita, pikiran kita, penglihatan kita tidak sanggup mendapati, meliputi, ataupun menyelidiki, membayangkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim, Allah Maha Agung sifatnya, sehingga hati, pikiran kita, penglihatan kita, panca indera kita tidak sanggup meliputi, menyelidiki sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim, Allah yang Maha Agung kerajaannya, sehingga hati, pikiran kita, penglihatan kita, panca indera kita tidak sanggup mendapati atau meliputi atau menyelidiki keagungan kerajaan Allah. Nah, itulah Al-Azim, saudaraku, keagungan Allah yang melewati batas akal makhluk-makhluknya. Lalu apa buah iman kita kepada Al-Azim? Manakala kita meyakini dan mengimani Al-Azim, yang pertama, kita akan senantiasa mengagungkan Allah, sehingga kita merasakan ketiadaan diri, kehinaan diri, disertai dengan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tergambar dalam gerakan sholat saat ruku'. Kita membungkukkan badan kita dengan penuh rasa hina di hadapan Allah Al-Azim, seraya mengatakan, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Karena tidak pantas bagi seseorang yang mengakui Allah Maha Agung tetapi masih berdiri tegak dengan keangkuhan dan kesombongannya. Yang kedua, apabila kita meyakini dan mengimani Al-Azim, maka kita akan mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Allah Maha Agung dan Allah mengagungkan sesuatu. Nah, kita wajib mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Apa sesuatu yang diagungkan oleh Allah contohnya? Yang pertama contohnya sumpah. Sumpah itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah, karena sumpah itu menggunakan nama Allah, demi Allah. Maka ketika kita sudah bersumpah, harus diagungkan sumpah itu. Tidak boleh meremehkan sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah demi Allah. Karena manakala sudah bersumpah, harus diagungkan sumpah itu dengan cara menjalankan apa yang sudah menjadi sumpahnya. Dalam Al-Waqi'ah ayat 76, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya sumpah itu adalah sesuatu yang agung jika kalian mengetahui. Kemudian contoh lain apa yang diagungkan oleh Allah, yaitu surga.
Surga adalah ciptaan Allah yang diagungkan oleh Allah. Manakala kita mengimani Al-Azim, maka kita pun juga harus mengagungkan adanya surga. Bagaimana cara kita mengagungkan adanya surga? Ada keinginan yang kuat di dalam hati kita, ingin masuk ke dalamnya. Dengan cara melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah, melakukan apa saja yang membuat kita bisa masuk surga. Kemudian apalagi yang diagungkan oleh Allah, contohnya yaitu neraka. Neraka juga ciptaan Allah yang diagungkan oleh Allah. Manakala kita mengimani Al-Azim, kita harus mengagungkan neraka dengan cara menghindari, takut akan masuk ke dalam neraka, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk menghindari segala perbuatan, segala ucapan yang menyebabkan masuk neraka. Contoh lagi yang diagungkan oleh Allah misalnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam-kalam Allah yang agung, kalimat-kalimat Allah yang agung. Maka kita pun juga harus mengagungkan Al-Quran. Bagaimana cara mengagungkan Al-Quran? Apakah Al-Quran setiap hari kita taruh di atas kepala kita cium, kita peluk? Bukan demikian. Cara mengagungkan Al-Quran adalah mengkajinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, sehingga Al-Quran menjadi imam kita, menjadi panutan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dunia maupun akhirat. Contoh lagi yang diagungkan oleh Allah adalah masjid. Maka sebagai hamba yang meyakini Al-Azim harus bisa mengagungkan keberadaan masjid. Dengan cara apa mengagungkan masjid? Kita datangi setiap kali ada panggilan sholat 5 waktu untuk berjamaah. Kita jaga kesucian masjid agar tidak digunakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan keagungan masjid menjadi terganggu. Saudaraku yang berbahagia, itulah penjelasan singkat dari Al-Azim. Semoga kita bisa meneladani setiap kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Asmaul Husna dan menjadi karakter dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.